حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, para jamaah salat maghrib Masjid Al-Falah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ketaatan dan berbagai nikmat yang senantiasa kita terima dari Allah Ta'ala yang wajib selalu kita syukuri. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Ini adalah pertemuan pertama kita setelah kita berpisah dengan bulan suci Ramadan dan kita merayakan bersama Hari Raya Idul Fitri. Karena ini kesempatan pertama kita masih di bulan Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita selama Ramadan. Dan semoga ketakwaan, keimanan, kesyukuran dan semua raihan dari Ramadan itu bisa kita pertahankan setelah Ramadan ini dan seterusnya, insya Allah menjadi bekal keberkahan bagi kehidupan kita 11 bulan ke depan sampai kita bertemu dengan bulan Ramadan lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita melanjutkan tema kita terakhir masih membahas tentang rukun iman kepada hari akhir, dan kita sudah membahas tentang subtema tentang tanda-tanda dekatnya kiamat. Yang sudah kita bahas tentang bahwa tanda-tanda dekatnya kiamat itu terbagi dua, ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Itu sudah kita bahas, tapi sebelum kita lanjutkan sedikit merinci, karena kalau kita rinci banyak itu tentu akan panjang sekali. Tapi sedikit merinci, kita bahas tanda-tanda dekat kiamat itu ada tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Itu sudah kita sebutkan. Yang dimaksud tanda-tanda kecil seperti apa, yang dimaksud dengan tanda besar itu seperti apa. Tapi sebelum nanti kita bahas satu persatu tanda-tanda kecil, mungkin beberapa contohnya, kemudian kita lanjut dengan tanda terbesar beberapa contohnya. Saya masih ingin kembali membahas atau berbicara tentang satu tema yang sangat penting sekali. Terkait dengan bagaimana cara kita memandang, memahami dan menyikapi tanda-tanda kiamat ini. Di mana kita berbicara tentang tanda-tanda kiamat itu, kita bicara tentang masa akhir zaman. Ini sangat penting karena akhir-akhir ini tema tentang akhir zaman, tema tentang tanda-tanda kiamat, baik secara umum atau dengan mengambil contoh beberapa tanda tertentu, itu sering dibahas. Sampai ada ustadz-ustadz yang karena begitu concern membahas tentang tema ini, itu sampai mendapatkan julukan Ustadz Akhir Zaman. Padahal ya, kalau Ustadz saat ini ya, semua Ustadz akhir zaman dong, kita hidup di akhir zaman sekarang ini. Kalau Nabi Muhammad SAW yang sudah berlalu 15 abad saja beliau Nabi akhir zaman, apalagi kita.
Ya kita umat akhir zaman memang. Sehingga ustadznya akhir zaman. Tapi maksud ketika seseorang disebut sebagai ustadz akhir zaman itu artinya ustadz yang memang banyak dalam kajian-kajiannya, dalam ceramah-ceramahnya, dalam pengajian-pengajiannya itu membahas tentang tema ini. Ya tentu tema apapun di antara tema-tema tentang akidah. Ini kan bagian dari rukun iman kepada hari akhir kan. Penting tentu. Ada yang bahas tentang surga, tentang neraka, tentang kematian, apa saja. Itu penting. Tapi khusus tentang pembahasan seputar akhir zaman atau tanda-tanda kiamat. Itu ada beberapa hal yang sepertinya perlu kita bincangkan, perlu kita bahas. Karena sebagian kalangan yang berbicara tentang tema akhir zaman, tanda-tanda kiamat itu ada beberapa aspek, ada beberapa bagian dari tema yang dibahas itu perlu kita clearkan, perlu kita tata ulang. Jadi ada yang kurang pas. Nah di sini maka kemudian saya mengangkat tema ini tentang kaidah-kaidah penyikapan terkait dengan tanda-tanda kiamat atau terkait dengan tema akhir zaman. Ada beberapa kaidah yang penting untuk kita perhatikan agar supaya kita ketika mengikuti, mendengar atau membaca kajian tentang tanda-tanda kiamat akhir zaman itu kita berpegang dengan kaidah-kaidah ini. Sehingga tidak ikut-ikutan salah bersama sebagian kalangan yang salah. Ya nanti contoh kesalahan itu akan saya sebutkan saat kita membahas tentang kaidah-kaidah ini. Di antara kaidah itu yang pertama adalah bahwa tema tentang tanda-tanda kiamat ini kan masuk dalam tema tentang salah satu rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir. Jadi kita sebelumnya pernah sebutkan bahwa rukun iman kepada hari akhir itu meliputi pertama beriman kepada kematian dan alam barzakh. Yang kedua beriman kepada tanda-tanda kiamat. Baik tanda besar atau tanda kecil. Kita masuk di sini. Terus kemudian beriman kepada hari kiamat. Jadi berakhirnya alam kehidupan dunia, kemudian masuk kepada tahapan alam kehidupan akhirat. Kemudian beriman kepada hari berbangkit, kebangkitan dari alam kubur. Sampai kepada dihimpunnya semua makhluk di padang mahsyar untuk menuju kepada proses hisab, perhitungan amal, penimbangan amal, dan lain sebagainya. Dan ditutup dengan pembahasan tentang yaumul jaza, hari pembalasan. Setelah amal itu dihisab, ditimbang, dan seterusnya, kemudian manusia itu akan menjadi dua kelompok. Yang pertama, kelompok yang berbahagia, yang sukses, minal faizin, itu adalah ashabul jannah. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang lainnya ashabun nar. Itu terakhir, itu ada surga, ada neraka, dan seterusnya. Nah, tema tentang akidah secara umum dan tema tentang hari kiamat dan keimanan, ini adalah tema-tema tentang masalah yang paling prinsipil, yang paling mendasar di dalam Islam. Akidah, itu pondasi. Pondasi bangunan keislaman. Terus akidah itu sifatnya ghaibiyah. Semua tema akidah itu gaib sifatnya. Nah, yang gaib
itu untuk kita mengetahuinya hanya satu jalannya. Tidak ada duanya, tidak ada ketiganya. Yaitu wahyu. Kita hanya mengatakan tentang contoh tentang tanda-tanda kiamat ini. Ini tema akidah. Gaib sifatnya. Kita hanya dibenarkan untuk mengatakan ada tanda A, tanda B, tanda C, kecil atau besar, ketika ada dasar sumber wahyu. Wahyu itu Al-Quran. Yang pertama, kalau tentang tanda-tanda kiamat, di Al-Quran sangat sedikit. Umum, global. Tapi yang detail itu dalam hadis. Nah, hadis ini seluruh ulama sepakat bahwa syaratnya hadis yang kita jadikan dasar untuk tentang tema akidah secara umum atau tentang rukun iman kepada hari akhir, surga neraka, termasuk tentang tema subtema tentang hari akhir yaitu tentang tanda-tanda kiamat, itu harus sahih. Hadis yang sahih. Nah, di sini dalam kajian-kajian tentang akhir zaman, tanda kiamat itu kita dapati ada sebagian kalangan yang karena semangatnya bahas itu menyebutkan hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Ini akidah. Ini dalam keilmuan hadis. Bahwa hadis dhaif, lemah itu ada sebagian ulama atau banyak ulama yang menggunakannya itu hanya tidak boleh dalam bidang akidah, tidak boleh dalam bidang hukum halal haram, tidak boleh dalam menetapkan satu ibadah baru. Hadis dhaif itu bagi yang membolehkan untuk dipakai itu hanya terkait dengan fadilah amal. Misalnya ada hadis tentang fadilah keutamaan baca ayat kursi 10 kali itu pahalanya itu boleh. Atau sholat hajat, atau sholat duha, atau sholat apa. Keutamaan amal, itu saja. Tapi tentang hukum-hukum halal haram, apalagi akidah, nggak boleh. Nah, itu ada sebagian kalangan yang semangatnya membahas tentang tema akhir zaman tanda kiamat itu akhirnya membawakan hadis-hadis yang tidak jelas. Apalagi yang tidak berdasar. Ada yang sebagiannya sumbernya itu Israiliyat. Sumbernya itu dari berita Bani Israel. Dari Taurat, dari Injil yang tidak boleh kita percaya karena sudah tidak murni lagi. Apalagi yang tidak jelas sumbernya. Ada yang menyebutkan misalnya bahwa umur kehidupan dunia ini itu hanya 7 milenium dan kita sekarang sedang berada di milenium ke-7. Ditambahkan ada katanya riwayat yang menyebutkan bahwa umur umat Islam itu 1.500 tahun. Loh, kita sudah di abad 15 Hijriah. 1.500 tahun sudah tinggal berapa tahun lagi? Oh, kiamat besok ini, besok lusa ini. Nah, itu kacau. Nah, ini kita ini. Jadi kita harus pastikan bahwa kita bicara tentang tanda-tanda kiamat itu Al-Quran, khususnya hadis, dipastikan hadis itu sahih. Menurut para ulama hadis. Tidak boleh kita mendasarkan pembahasan kita pada sumber-sumber yang dhaif, apalagi yang tanpa sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu kaidah pertama. Yang kedua, yang penting juga kita perhatikan bahwa Allah Ta'ala dan juga Rasulullah SAW itu banyak membahas tentang tanda-tanda kiamat. Nanti akan terjadi begini. Kita akan nanti contoh sebutkan. Tanda-tanda kecil itu A, B, C, D. Terus kemudian termasuk tanda-tanda besar turunnya Nabi Isa dari langit. Kemudian munculnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj dan lain sebagainya. Terbitnya matahari dari barat.
Jadi tujuan dari Nabi SAW mensabdakan banyak sekali tanda-tanda kiamat itu bukan untuk memberikan petunjuk kepada kita atau untuk membuat kita penasaran, mencari tahu kira-kira tanda ini sudah terjadi atau belum. Yang berarti, kiamat sudah segera tiba, segera datang. Untuk membuat kita sibuk mencari-cari. Misalnya di antara tanda kiamat itu adanya Imam Mahdi. Ada sebagian kalangan itu sibuk mencari tahu. Apakah Imam Mahdi udah lahir? Di mana kira-kira? Ayo kita cari, ayo kita baiat. Nggak ada. Termasuk apakah tanda ini udah terjadi belum, guys? Bukan membuat kita penasaran. Kalau untuk menunjukkan bahwa ya kan supaya kita tahu bahwa kiamat sudah dekat. Itu nggak perlu itu. Nabi Muhammad SAW itu adalah tanda pertama dekatnya kiamat. 15 abad yang lalu itu kiamat udah dekat. Kita hidup di zaman 15 abad sekarang, tentu lebih dekat lagi. Besok lebih dekat, udah cukup. Kalau untuk menandai telah dekatnya kiamat. Kan supaya kita kalau tahu, kiamat sudah ada, sudah terjadi tandanya di mana, di Mekah, di Madinah, di mana. Supaya kita lebih berhati-hati, enggak. Kalau untuk berhati-hati, bukan dengan tanda kiamat. Kalau kita ingin betul-betul lebih waspada, hati-hati itu, ingat mati. Zikrul maut. Kematian masing-masing kita, itu sewaktu-waktu bisa terjadi. Nggak perlu nunggu umurnya harus sudah lewat 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Ada yang 80 tahun masih seger, 70 tahun masih seger, yang 30 tahun sudah mendului. Itu kalau kita mau waspada, hati-hati. Bukan dengan mencari tahu ini tanda ini sudah terjadi atau belum. Jadi bukan untuk membuat kita, terus untuk apa? Jadi tanda-tanda itu ujian iman. Bukan untuk kita buktikan, bukan untuk kita tunggu-tunggu. Sebagaimana sabda Nabi yang lainnya, seperti Quran yang lainnya ketika Nabi bersabda, akan ada Dajjal, akan ada Ya'juj, akan terbit matahari dari barat. Itu kita percaya nggak dengan berita itu? Karena itu tandanya iman. Karena kalau seseorang nunggu untuk percaya suatu tanda kiamat itu setelah terjadinya, itu iman nggak bermanfaat. Jadi nanti ketika matahari terbit dari barat, semua atau hampir semua orang yang tadinya nggak percaya itu percaya semuanya. Tapi kalau orang percayanya baru saat itu imannya nggak bermanfaat. Iman bermanfaat itu seperti sekarang kita membaca hadis sahih bahwa di antara tanda-tanda kiamat itu turunnya Nabi Isa dari langit, munculnya Dajjal. Dajjal tidak ditakwilkan, Dajjal itu sifat. Enggak. Dajjal itu sosok hakiki. Ya'juj Ma'juj begini. Itu kita percaya, itu beriman. Kalau kita nunggu percaya sampai kita melihat, itu tidak beriman namanya. Karena iman itu adalah percaya kepada informasi wahyu. Tidak nunggu pembuktian. Mengapa saya percaya? Karena Allah berfirman. Mengapa saya percaya? Karena Nabi bersabda. Itu iman. Nah, tanda-tanda kiamat ini itu sebagai salah satu ujian keimanan orang kita percaya atau tidak. Jadi gitu. Sehingga kalau kita membahas ini terus sibuk mencari tahu. Ada yang sampai bahkan beberapa tahun lalu saya pernah dapat cuplikan ceramah seorang ustadz yang hampir memastikan Imam Mahdi itu sudah muncul. Bahkan waktu itu dibilang sudah umurnya 40 tahun. Perlu kita pahami. Dalam rangkaian hadis tentang Imam Mahdi,
Itu disebutkan bahwa Imam Mahdi itu, kumpulan hadis membenarkan itu ada. Sosok yang nanti akan memimpin umat dengan Quran dan Sunnah di akhir zaman menjelang kiamat. Itu dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Namanya seperti nama beliau, Muhammad. Ayahandanya seperti ayahanda beliau, Muhammad bin Abdullah. Jadi gitu. Nah, selanjutnya bahwa Nabi Isa alaihissalam itu nanti akan turun di masa kepemimpinan beliau. Berarti ini berdekatan kan? Oke. Jadi berarti Imam Mahdi ketika muncul itu sudah di masa beliaulah Nabi Isa turun. Karena hadisnya mengatakan beliau itu turun menjelang subuh, nanti sholat subuh itu diimami Imam Mahdi. Ketika Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa untuk jadi imam, tidak. Kalian yang jadi imam, saya makmum. Nah, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa pada saat Nabi Isa turun itulah nanti muncul Dajjal. Hampir bersamaan. Karena apa? Dajjal itu yang disebutkan hadis yang nanti akan kita sebutkan, hidup setelah munculnya itu 40 hari. Tapi 40 hari itu disebutkan sehari sama dengan setahun, ada sehari sama dengan sebulan, ada sehari sama dengan 1 pekan. 37 hari lainnya sama seperti hari-hari kita. Nah, jadi 40 hari seperti tadi itu hidupnya Dajjal membuat kerusakan di dunia semuanya. Matinya Dajjal itu di tangan Imam Mahdi. Mohon maaf. Di tangan Nabi Isa alaihissalam. Berarti Nabi Isa masih ada. Terus muncul juga Ya'juj Ma'juj. Binasanya Ya'juj Ma'juj itu juga melalui Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini tanda-tanda besar. Ketika tanda-tanda besar ini sudah terjadi, kiamat itu sudah di depan pintu. Terus ada yang bilang, oh Imam Mahdi sudah ada. Waktu itu sudah sekian tahun lalu, itu mengatakan sudah 40 tahun. Terus seolah-olah ngajak, ayo kita mencari tahu untuk kita baiat, jangan sampai tertinggal. Itu tuntunan dari siapa itu? Yang ada kepercayaan tentang Imam Mahdi untuk kemudian kita tunggu-tunggu, kita cari-cari, itu dari Syiah, mohon maaf. Itu akidah Syiah. Ahlussunnah ada, tapi tidak. Jadiannya itu tidak. Karena Imam Mahdi bukan termasuk rukun iman. Ya sudah, kalau memang nanti ada, para ulama pasti akan tahu. Nggak perlu kita cari dan kita tunggu-tunggu. Baik, jadi insya Allah itu disebutkannya tanda-tanda kiamat kecil atau besar itu bukan untuk membuat kita penasaran mencari tahu. Dan lain sebagainya. Tapi itu adalah bagian dari ujian keimanan. Dan tidak menunggu pembuktian, pada saatnya akan tiba. Lalu kemudian kaidah yang lainnya bahwa tanda-tanda kiamat itu terkait dengan mirip dengan yang tadi saya sebutkan. Kiamat kan sudah kita sepakati, kita tahu semuanya, disepakati oleh para ulama bahwa tidak ada yang tahu kapan terjadinya kecuali Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak tahu, bahkan malaikat Jibril pun tidak tahu. Nah, artinya bahwa kalau itu memang sudah tidak tahu, sudah. Jangan pernah terbetik di benak kita penasaran pengen tahu kira-kira kiamat tinggal berapa tahun lagi, tinggal berapa puluh tahun lagi, tinggal berapa abad lagi. Lu sudah, itu misteri, jangan cari tahu.
Ketika ada sahabat mewakili kita bertanya tentang kiamat itu, jawaban Nabi bermacam-macam. Di antara jawabannya, seperti pertanyaan Jibril alaihissalam, mewakili kita semuanya, dijawab, mal mas'ulu anha bi'alamnya sa'il. Kalau tentang kapan kiamat, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Maksudnya kita sama-sama nggak tahu. Udah, jangan tanya itu. Jangan bahas itu. Ketika sesuatu itu sudah, itu urusan Allah. Kayak ruh gitu. Udah, jangan kita bahas. Qul ruh min amri. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan bahwa ruh itu urusan Tuhanku. Artinya jangan tanyakan lagi, jangan bahas. Dan jangan penasaran. Jadi mencari tahu itu termasuk penasaran, mengira-ngira. Oh, kurang sekian tahun, kurang itu. Itu udah nggak benar dari awal. Termasuk juga hari kiamat pasti datang. Tidak perlu kita tunggu-tunggu. Jadi sebagian kalangan yang berbicara tentang tanda-tanda kiamat dan tentang akhir zaman itu ada kesan yang sangat kuat. Seolah-olah nunggu kapan segera ini, kapan segera itu, kapan segera ini. Terus ditambahkan lagi itu sering dengan cara yang menanamkan rasa takut. Ini udah kiamat. Jadi menciptakan rasa takut. Meskipun arahnya segera beramal. Saya katakan begitu, kalau untuk segera beramal itu cukup ingatkan semuanya tentang ajal kita. Kalau kita diingatkan tentang kiamat, itu kita malah, kalau kita tahu ilmunya, kalau kita supaya segera beramal, meningkatkan amal takwa, dengan ditakut-takuti kiamat segera tiba, kalau tahu ilmunya, itu justru malah merasa, kiamat masih jauh. Ini, saya bawa kitab, ini ringkasan tentang tanda-tanda kiamat, ditulis oleh salah seorang profesor, doktor di Madinah, ahli hadis, ahli sirah. Itu mungkin pernah saya sampaikan. Ketika beliau berdialog dengan salah seorang ulama yang waktu itu sekitar 40 tahunan yang lalu, itu sudah menyebutkan katanya Imam Mahdi segera muncul. Itu beliau sebutkan, beliau menegaskan, beliau bukan meramal, bukan memprediksi, tapi berdasarkan kumpulan hadis dan urut-urutan tentang tanda-tanda kiamat itu, beliau menyebutkan masih sangat banyak sekali, belasan bahkan puluhan tanda kecil yang masih belum terjadi. Dan perlu kita tahu bahwa tanda besar yang tadi saya sebutkan, Dajjal, Ya'juj, Ma'juj itu terjadi setelah tanda-tanda kecil terjadi lebih dulu. Itu masih belasan atau puluhan tanda kecil yang masih belum terjadi. Sementara Imam Mahdi yang tadi kita sebutkan itu berdekatan dengan turunnya Nabi Isa, berdekatan dengan munculnya Dajjal, berarti sudah, itu kiamat di depan pintu sudah. Kalau Imam Mahdi turun. Nah, beliau mengatakan sampai kepada syekhnya itu, ya Syekh, kalau antum mengatakan Imam Mahdi segera muncul di zaman kita sekarang, perlu saya tegaskan bahwa insya Allah saya akan meninggal. Nggak tahu kapan. Ini terjadi sudah 40-an tahun lebih yang lalu. Saya kurang tahu apakah beliau sekarang masih ada, mudah-mudahan masih ada. Kalaupun ada, umurnya 80-90 tahun. Saya akan meninggal, terus anak-anak saya akan meninggal, terus cucu-cucu saya akan meninggal, terus cucu anak saya akan meninggal. Perkiraan saya saat itu, setelah meninggal cucu anak saya itu, Imam Mahdi belum muncul. Ini beliau menyampaikan ini dasarnya ilmu. Kronologi dan urut-urutan banyak sekali akan terjadi begini. Dan ini masih banyak peristiwa yang belum terjadi. Nah, makanya kalau kita menjadikan
tema tentang akhir zaman, tanda kiamat itu untuk nakut-nakuti kita supaya kita segera beramal itu malah nggak efektif. Kalau saya dikatakan itu enggak, saya umur sudah apa itu kepala 6, jadi kayaknya kiamat masih jauh sekali. Malah saya masih santai-santai. Tapi kalau diingatkan bahwa kita sewaktu-waktu mati, itu kalau pentingnya gitu. Nah itu saya katakan bahwa ada kesan seolah-olah bahwa ketika tema tanda kiamat dibahas itu dengan kesan seolah-olah itu nunggu Imam Mahdi segera muncul kapan, nunggu seolah-olah oh ini kiamat segera tiba itu kayak nunggu-nunggu itu tidak dibenarkan. Kita cukup yakin percaya kiamat pasti datang. Dan tadi di antara jawaban Nabi SAW ketika ada seorang sahabat bertanya mata sa'ah, kapan kiamat terjadi, itu beliau bertanya balik. Pertanyaannya ma'adattalah. Kamu pengen tahu kiamat kapan terjadi itu memang apa yang sudah kamu persiapkan? Jadi yang penting tentang kiamat, tanda-tanda kiamat itu, kalau tanda-tanda kiamat untuk menguji iman kita, itu bukan untuk tahu ngira-ngira kapan kira-kira, enggak. Kapanpun kiamat tiba, itu yang terpenting adalah apa yang sudah kamu persiapkan. Intinya di situ. Kita udah cukup bahwa kita hidup di akhir zaman. Dan akhir zaman ini Masya Allah fitnahnya dahsyat. Mari kita fokus bagaimana kita selamat dari fitnah akhir zaman ini. Bahkan kalau tentang fitnah Dajjal, itu kan disebutkan bahwa ini fitnah terdahsyat. Sampai setiap Rasul itu memperingatkan umatnya. Mewarning umatnya supaya hati-hati terhadap fitnah Dajjal. Padahal Dajjal itu akan muncul akhir zaman. Tapi katanya setiap Rasul itu mewanti-wanti, mewarning, memperingatkan umatnya tentang dahsyatnya fitnah Dajjal. Artinya bahwa di antara doa kita kan Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masih Dajjal kan. Aku berlindung kepada engkau dari jahatnya, buruknya fitnah Dajjal. Nah, salah satu cara yang kita harapkan, kita minta agar Allah melindungi kita dari fitnah Dajjal itu adalah bahwa kita tidak dipertemukan dengan Dajjal. Jadi, terus itu tadi. Makanya saya katakan soal nunggu-nunggu itu karena kayak nunggu-nunggu Imam Mahdi, padahal Imam Mahdi itu nanti akan muncul, itu berdekatan dengan turunnya Nabi Isa, berdekatan dengan turunnya munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Sehingga seolah-olah itu sudah nunggu-nunggu itu. Baik. Di antara kaidah yang sangat penting terkait dengan tema akhir zaman secara umum maupun tema tentang tanda-tanda kiamat itu adalah bahwa yang saya sebutkan sebelumnya bahwa kalau untuk tanda-tanda besar itu mungkin ketika nanti terjadi itu tidak akan ada perselisihan antara para ulama kalau ada yang bertemu dengannya. Jadi kalau Dajjal muncul itu semua akan tahu. Khususnya untuk orang beriman ya, apalagi ulama. Nggak akan ada perselisihan. Kecuali orang yang memang imannya lemah, ilmunya lemah, sehingga terpengaruh oleh fitnah Dajjal. Menjadi pengikut Dajjal, na'udzubillah. Turunnya Nabi Isa alaihissalam itu akan diketahui. Apalagi terbitnya matahari dari barat. Itu rata-rata itu hampir ketika nanti terjadi, karena seperti yang saya sebutkan, tanda-tanda besar itu umumnya atau semuanya unlogic, di luar nalar.
Termasuk dabah itu. Jadi hewan melata besar sekali yang muncul dari perut bumi di dekat sofa sana itu bisa bicara dengan bahasa manusia. Ini hewan. Jadi melata besar sekali, bisa bicara dengan bahasa manusia, ngobrol dengan manusia. Itu akal itu. Jadi, nah berbeda dengan tanda-tanda kecil. Kalau penafsiran tentang tanda besar itu nanti umumnya disepakati, mungkin mendekati qot'i, ketika muncul Dajjal udah, nggak mungkin itu bukan Dajjal. Apalagi sampai disebutkan bahwa di keningnya ada tulisan kafir atau kafar macam itu. Nah, tapi untuk tanda-tanda kecil itu relatif, nisbi. Nah, di sini salah satu kaidah untuk tanda-tanda kecil, kecuali sedikit ya yang disepakati. Contohnya misalnya diutusnya Nabi Muhammad udah pasti. Wafatnya Nabi Muhammad jelas pasti. Ada beberapa yang sudah terjadi. Jadi fitnah-fitnah yang terjadi pada zaman sahabat. Tapi setelah itu ada tanda-tanda yang setiap suatu peristiwa terjadi, yang itu kok mirip atau bisa menjadi tafsiran untuk suatu tanda, itu para ulama mengatakan jangan dimutlakkan. Jangan pernah memutlakkan penafsiran satu tanda dengan peristiwa yang sedang terjadi. Ini loh maksudnya. Itu maksudnya. Ada beberapa tanda itu ternyata abad ke-7, abad ke-berapa pernah ada ulama yang ini maksudnya. Ternyata seabad 2 abad berikutnya ada peristiwa lagi mirip dengan itu, lebih mirip lagi. Ini maksudnya. Nanti lagi. Apalagi sekarang misalnya. Ada yang mencari-cari. Ini perang. Dulu perang Iran-Irak. Perang Teluk. Apa yang terjadi di Mekah. Terus sekarang perang Iran dan Amerika. Dengan Zionis. Sibuk mencari tahu. Pembenaran dalam riwayat. Pertama riwayatnya mungkin tidak bisa diucapkan. Yang kedua, andai pun sahih pun. Itu ada yang menyebutkan bahwa itu maksudnya adalah menafsirkan ini Dajjal segera muncul diikuti oleh 70.000 Yahudi dari Asfahan, ditafsiri itu adalah Iran. Terus kemudian diarahkan bahwa orang Iran itulah maksudnya pengikut Dajjal. Itu luar biasa dahsyatnya. Hadisnya tegas yang mengatakan bahwa pengikut Dajjal di akhir zaman itu adalah Yahudi dari Asfahan. Yahudi. Saya bisa memastikan bukan Iran yang meskipun agamanya Syiah. Orang Yahudi itu bukan hanya agama. Sebelum agama, Yahudi itu bangsa. Saya kurang tahu apakah ada sekarang ini orang yang beragama Yahudi non bangsa Yahudi. Setahu saya mereka nggak mengizinkan orang selain bangsa Yahudi beragama Yahudi. Sehingga kalau nanti ada pengikut Dajjal itu di akhir zaman itu memang bangsa Yahudi, bukan hanya agamanya Yahudi. Ada yang menafsirkan, itulah maksudnya adalah Iran itu. Nah, itu kacau balau. Jadi jangan pernah kita memastikan, jadi karena relatif. Jadi tanda-tanda kecil akhir zaman itu atau kiamat itu relatif sekali. Maksimal mungkin, tapi itu pun kalau kita pastikan bahwa riwayatnya sahih. Sementara sering terjadi ada sebagian kalangan yang mencari-cari pembenaran untuk peristiwa saja, memastikan bahwa itulah yang dimaksud dengan hadis itu dan itu. Insya Allah itu. Baik, saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Ini waktunya sudah segera adzan, kita cukupkan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.